Salam sehat dan salam pertobatan di masa Prapaskah. Bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman, tema pertobatan adalah suatu benang yang ada di sepanjang masa Prapaskah. Tetapi pertobatan mengambil aspek yang berbeda di sepanjang fase dalam masa ini. 2,5 minggu pertama difokuskan pada transformasi di dalam hati kita. Liturgi mendorong umat beriman untuk merenungkan dan memeriksa hati nurani secara menyeluruh. Di fase yang kedua, yaitu minggu ketiga, keempat, dan kelima, fokusnya ada pada baptisan. Bagi mereka yang sudah dibaptis, itulah waktu untuk mengingat baptisan kita dan untuk mencoba mengenakan Kristus dengan meneladani hidupnya. Salah satu bidang utama dalam peneladanan Kristus, terutama selama masa Prapaskah, adalah belas kasihannya. Salah satu buku Prapaskah, Roman Pilgrimage, The Station Church oleh George Weigel, disebutkan 1500 tahun sebelum puasa Prapaskah diubah, dalam beberapa pikiran orang bisa menjadi suatu program penurunan berat badan. Peter menasihati orang-orang yang kebingungan seperti itu, yang salah mengira kebenaran melalui perbuatan untuk pertobatan sejati. Doa, rahmat, dan puasa, ketiganya adalah satu, dan mereka saling memberi kehidupan. Puasa adalah jiwa doa. Belas kasihan adalah darah kehidupan puasa. Janganlah ada yang mencoba memisahkannya. Mereka tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya memiliki satu atau tidak semuanya, kita tidak memiliki apa-apa. Jadi jika kita berdoa, cepatlah. Jika kita berpuasa, tunjukkan belas kasihan. Jika kita ingin permohonan kita didengar, dengarkanlah permohonan orang lain. Jika kita tidak menutup telinga untuk orang lain, kita membuka telinga Tuhan untuk diri kita sendiri. Saat berpuasa, lihatlah puasa orang lain. Jika kita ingin Tuhan mengetahui bahwa kita lapar, ketahuilah bahwa orang lain sedang lapar. Jika kita mengharapkan belas kasihan, tunjukkanlah belas kasihan. Jika kita mencari kebaikan, tunjukkan kebaikan. Jika kita ingin menerima, maka berilah. Jika kita bertanya pada diri sendiri apa yang kita tolak kepada orang lain, maka permohonan kita adalah suatu ejekan. Biarlah ini menjadi pola bagi semua orang. Ketika kita mempraktekkan belas kasihan, tunjukkan belas kasihan kepada orang lain dengan cara yang sama, dengan kemurahan hati yang sama, dengan ketepatan yang sama, seperti yang kita ingin orang lain tunjukkan belas kasihannya kepada kita. Puasa tidak menghasilkan buah kecuali disiram oleh belas kasihan. Puasa mengering saat belas kasihan mengering. Belas kasihan untuk berpuasa seperti hujan untuk bumi. Betapapun banyaknya kita melatih hati kita, membersihkan tanah dari sifat kita, membasmi kejahatan, menabur kebajikan. Jika kita tidak melepaskan mata air belas kasihan, puasa kita tidak akan menghasilkan buah. Puasa saya seharusnya tidak membuat saya hanya menatap ke dalam pada perasaan saya, rasa lapar saya, berat badan saya, dan lingkar pinggang saya.
Ya, itu seharusnya membantu dalam membasmi kegagalan pribadi saya. Tetapi itu setelah saya menjalankan puasa sejati yang mengalihkan pandangan saya keluar pada kebutuhan orang lain. Dengan mengamalkan belas kasihan kepada sesama akan membawa hasil yang melimpah dan melimpah bagi mereka dan saya. Jika kita mengingat waktu Bapak Suci mengumumkan tahun Yubelium Kerahiman pada tahun 2016, saya merenungkan untuk mempraktekkan belas kasihan. Bapak Suci memberi rahmat khusus selama setahun penuh untuk memperdalam pemahaman kita dan menjadi kaya dalam belas kasihan Tuhan. Teladan kita tentang Kristus harus mencakup belas kasihan, baik sebagai penerima maupun pemberi. Saya akan mengalihkan puasa saya dari fokus ke dalam dan keluar dalam belas kasihan kepada orang lain sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil Lukas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.